Halo guys, balik lagi hari ini ya, di hari Senin tanggal 22 Mei teman-teman, di channel Mr. Redpin. Hari ini dengan ISG Daily seperti biasa ya, kita update market lagi. Langsung aja kita lihat hari ini indeks kita kira berhasil rebound teman-teman. Seperti yang kemarin saya sampaikan ya, ada kemungkinan potensi untuk market kita bisa rebound dulu nih. Terlihat hari ini secara penutupan berhasil ditutup hijau ya teman-teman, 0,43%, menguat di level 6.730 secara closingan. Untuk banking nanti saya akan bahas secara teknikal karena hari ini hari Senin ya, kita akan update banking. Mungkin kita akan lihat dulu dari sektoral sendiri. Hari ini secara sektoral mayoritas cenderung ditutup menguat teman-teman. Hari ini dengan sektor energi ya, yang terpantau mengalami rebound nih teman-teman. Setelah kemarin beberapa hari berturut-turut, minggu lalu itu dari sektor energi cukup tertekan banget teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan sedikit untuk technical rebound dulu nih. Kemudian yang cukup melemah hari ini juga sektor teknologi ya teman-teman, infrastruktur dan juga basic material yang terpaksa harus kembali melemah nih. Sedangkan sisanya cenderung hijau untuk hari ini. Sedangkan untuk rupiah kita per hari ini kita pantau masih berada di kisaran 14.800-an teman-teman nih. Setelah kemarin itu sempat menyentuh ke 14.900 ya, tapi akhirnya hari ini kurang lebih di 14.880-an. Kemudian tanpa panjang-panjang saya akan langsung masuk ke teknikal ya. Hari ini secara teknikal kita lihat untuk chart IHSG hari ini teman-teman. Setelah kemarin ya berhasil bertahan di support di kurang lebih 6.650-an. Akhirnya IHSG kita berhasil untuk rebound hari ini teman-teman ya. Reboundnya cukup kencang juga, tadi sempat menyentuh ke level 6.757 ya kurang lebih. Tapi di sini saya lihat posisinya masih tereject ya teman-teman, dari area resisten dan juga dari garis exponential moving average yang saat ini berperan sebagai resisten dari indeks kita secara daily teman-teman. Untuk potensi besok menurut saya masih bisa ya untuk potensi kembali menguat ya teman-teman. Jadi tapi agak cukup bervariasi teman-teman ya. Bisa jadi menguat dulu pagi-paginya, mungkin menguji ke sekitar 6.700 lagi, 6.750-an. Tapi kalau misalkan ternyata nggak kuat, bisa jadi terreject lagi teman-teman nih. Jadi perlu waspada juga ya untuk rejection yang akan terjadi apabila market kita nggak berhasil untuk break ke atas. Karena secara time frame kecil di sini ada resist di sekitar 6.760-an teman-teman. Di sini mungkin akan mengetes ke sana ya. Tapi sih kalau saya lihat di sini ya semoga aja kita berhasil bertahan maksudnya berhasil breakout teman-teman. Karena kalau misalkan ternyata masih tertahan nih, masih reject juga dari resistennya, ditakutkan malah akan terjadi untuk koreksi lanjutan teman-teman. Jadi perlu dipantau untuk potensi market besok ya di hari Selasa. Nanti saya akan update lagi di hari besok. Jadi teman-teman pastikan untuk udah subscribe channel ini dan juga serta like video ini teman-teman. Kemudian untuk hari ini, hari Senin saya akan update untuk beberapa banking yang big cap teman-teman, terutama yang market cap besar ya yang menggerakkan IHSG. Kita coba pantau bagaimana pergerakannya hari ini. Untuk Bank BCA hari ini teman-teman, kita lihat secara closingan hari ini Bank BCA di harga 9.000 ya, kembali ke atas 8.900 setelah kemarin terjadi koreksi teman-teman. Untuk Bank BCA ini sepertinya
saya melihat di sini terbentuk sebuah pola ya teman-teman, kurang lebih seperti channel nih. Saya gambarkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi so far pergerakan Bank BCA masih bergerak dalam sebuah channel, yaitu ascending channel teman-teman. Jadi menurut saya masih ada peluang untuk BCA ini mungkin menguji kembali ya ke resistennya teman-teman di kurang lebih 9.200 ya, dan juga terakhir di 9.400 sebagai all time high yang dulu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan masih nggak berhasil juga, maka ditakutkan bisa terreject ya. Sementara itu yang kurang bagusnya apabila ternyata pergerakan Bank BCA ini justru dia berbentuk semacam wave koreksi teman-teman. Jadi rebound yang hari ini itu sebagai bentuk dari koreksi untuk lanjutan penurunan nih. Jadi perlu waspada juga kalau misalkan ternyata Bank BCA nggak berhasil untuk menguji ke resisten atasnya nih. Sementara itu masih ada juga gap yang di 8.500. Jadi untuk Bank BCA masih perlu diwaspadai ya teman-teman, untuk potensi dia bisa koreksi lanjutan. Sedangkan secara weekly sebenarnya minggu kemarin cukup bagus secara closingannya teman-teman. Secara closingan weekly cukup bagus ya, dia berhasil breakout, maksudnya berhasil kembali ke atas 8.900 dengan candle yang cukup oke menurut saya ya. Jadi secara potensi mungkin ya bisa menguji ya teman-teman ke 9.200 ya untuk Bank BCA nih. Oke, itu yang pertama dari Bank BCA. Kemudian Bank Mandiri yang kedua teman-teman. Hari ini Bank Mandiri terlihat ada penguatan ya. 2,96% hari ini menguat di level 5.225 nih secara closingan. Saya kurang tahu nih hari ini ada momentum apa ya di Bank Mandiri ini, cuman mungkin ada teman-teman yang tahu, coba boleh tulis di kolom komentar ya. Untuk Bank Mandiri terlihatannya hari secara teknikal kembali menguji teman-teman. Di sini ada resisten yang sebelumnya berperan sebagai area terakhir ya yang wajib di break oleh Bank Mandiri kalau misalkan bank ini mau lanjut untuk menguat ke atas nih. Tapi hari ini terlihat masih terreject, masih belum berhasil breakout. Jadi terpantau untuk beberapa hari ini. Kalau misalkan momentumnya kuat, harusnya ini cepat atau lambat Bank Mandiri juga akan kembali ke track penguatan lebih lanjut teman-teman. Kemudian secara weekly-nya, karena hari ini kan masih hari Senin teman-teman ya, jadi secara candle weekly sebenarnya belum bisa dipastikan untuk potensinya. Cuman seperti yang tadi saya bilang, untuk Bank Mandiri ini wajib untuk breakout ke atas 5.250 sampai dengan 5.300 kurang lebih ya, sebagai area resist yang cukup strong yang menahan Bank Mandiri selama kurang lebih udah lumayan lama juga nih, dari Oktober tahun lalu teman-teman. Jadi untuk Bank Mandiri buat teman-teman yang masih punya, masih bisa dipantau karena so far hari ini penguatannya cukup signifikan ya. Mungkin juga trigger dengan beberapa transaksi dari direktur utamanya teman-teman, yang beberapa waktu kemarin itu sempat ini ya, banyak juga dari direksi mereka yang melakukan pembelian kembali saham dari Bank Mandiri ini teman-teman, yang bisa juga men-trigger kepada para investor bahwa Bank Mandiri cukup oke secara jangka panjang. Oke, jadi itu yang kedua dari Bank Mandiri. Kemudian yang ketiga teman-teman, masih dengan Bank BNI. Di sini Bank BNI so far setelah kemarin dia terjadi koreksi, ini terlihat mengalami technical rebound teman-teman, setelah mencapai support ya kurang lebih di 87 sampai 86 teman-teman, 8.600 kurang lebihnya ya.
Di sini terlihat 3 hari terlihat mengalami technical rebound. Secara potensi mungkin menurut saya masih bisa untuk rebound sampai ke 8.900 teman-teman, kurang lebih ya, mengejar ke garis eksponensial moving average-nya nih, yang cukup jauh gapnya. Namun secara weekly terlihat di sini udah kurang cukup bagus teman-teman untuk Bank BNI ya. Nggak seperti bank-bank lain yang secara weekly-nya tuh masih on track penguatan. Nah, untuk Bank BNI ini justru dia so far masih dalam fase konsolidasi yang cukup lebar teman-teman di Bank BNI ini ya, di kurang lebih 850 sampai dengan 9.900 nih. Nah, kalau misalkan ternyata dijebol supportnya, outlooknya jadi kurang bagus teman-teman. Untuk support di 86 ya, kurang lebih nih. Jadi untuk Bank BNI sebenarnya kurang cukup bagus menurut saya, masih bisa melirik untuk bank-bank yang lain seperti Bank BRI dan juga Bank BCA tentunya teman-teman. Tapi kita perlu pantau untuk bagaimana BNI ini bisa terus survive di tengah kondisi juga makroekonomi yang masih belum menentu teman-teman. Oke, itu yang ketiga dari Bank BNI. Sekarang yang terakhir yaitu Bank BRI yang momentumnya masih sangat kuat ya. Hari ini juga kembali menembus ke 5.500, mencetak lagi harga all time high teman-teman di 5.500. Buat teman-teman buat teman-teman yang udah punya pegang dari bawah ya, mungkin semenjak dia breakout dari 5.000 harusnya teman-teman udah lumayan profit ya. Jadi masih bisa dipantau menurut saya untuk Bank BRI karena secara momentum penguatannya masih cukup kuat teman-teman. Di sini untuk Bank BRI tentunya untuk support jauhnya mungkin sementara masih di 5.000 teman-teman, sebagai support psikologis juga ya tentunya di harga 5.000. Namun untuk support pendeknya di sini saya bisa lihat secara time frame kecil yaitu di sekitar 5.200 teman-teman, 5.200 sampai dengan 5.250 ya. Ini sebagai support pendek dari Bank BRI. Kalau misalkan teman-teman masih mau coba untuk spekulasi, tapi saran saya sih jangan dikejar ya untuk emiten-emiten yang udah naik seperti ini teman-teman. Lebih baik nunggu ketika koreksi atau justru nunggu emiten yang lain teman-teman. Jadi jangan kejar bank-bank yang udah melesat cukup tinggi seperti Bank BRI ini. Cuman untuk secara jangka panjang menurut saya masih cukup oke. Tapi kalau teman-teman yang mungkin pegangannya mau simpan panjang, masih bisa dicoba ya untuk Bank BRI ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini ya, dari update market dan juga pembahasan beberapa banking yang tentunya banking yang market cap besar yang bisa menggerakkan indeks kita nih. Dari keempat bank tersebut yang masih cukup oke menurut saya masih dari Bank BRI dan juga Bank BCA teman-teman. Tapi sekali lagi saya bukan pom-pom ya. Disclaimer on, untuk segala keputusan trading semuanya ada tangan kalian. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu aja untuk hari ini. Dan berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Senin tanggal 22 Mei 2023. So thank you guys buat kalian semua yang udah setia nonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Terus juga jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.